بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mussilah. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu syari'atun, yang pertama syariat, wa tariqatun, dan kedua tariqat, wa haqiqatun, dan yang ketiga hakikat. Fasma' laha, maka perhatikanlah olehmu hal-hal tersebut, ma mustilah, apa yang telah dijelaskan. Di jalan menuju Allah hanya bisa ditempuh dengan 3 rute ini. Kalau kita keluar dari 3 rute ini, nyasar yang ada, nyampe kagak, keblinger. Nggak bisa juga cuma 1, belum nyampe kalau 1, atau 2 itu masih belum sampai. 3 ini harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin menuju pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama namanya syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat. Nah, satu persatu akan dijelaskan di dalam kitab ini. Ai inna tariqa allati tusilu ila Allah ta'ala. Maksudnya bahwa jalan yang menyampaikan kita kepada Allah ta'ala ala salasati aqsamin, ditempuh dengan 3 macam caranya. Syariatun, yang pertama syariat, wahia fil asli, dan syariat secara makna lafaz asalnya mauridun nasi, yaitu tempat tujuan manusia, li talabis syurbi, untuk mencari air minum. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini bukan secara bahasa, melainkan syariat secara istilah. Lalu apa pengertian syariat menurut istilah? Wa fi istilahil qaumi, dan di dalam istilah para ulama, yang dimaksud dengan syariat fi'lul ma'murati, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, wa tarkul manhiyati, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rute pertama. Mustilah kita menempuh jalur syariat terlebih dahulu. Ini gak boleh ngakak nih ya, harus berurutan. Syariat, tarikat, hakikat. Gak boleh diputar tarikat, syariat, hakikat, atau hakikat, syariat, tarikat. Nanti kagak nyampe. Sebab 3 rute ini harus dijalani secara berurutan. Yang pertama adalah syariat.
Syariat itu kita kerjakan apa yang Allah perintah dan kita jauhi apa yang Allah larang. Nanti ilmu yang membahas ini adalah ilmu fikih. Kita diperintahkan buat sholat, berarti untuk mengerjakan sholat yang sah, sholat yang benar, butuh dengan ilmu sholat. Adanya di mana ilmu sholat? Ilmu fikih. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, di sini ilmu semua tuh. Nggak bisa kita melakukan sholat tanpa ilmu sholat, itu nggak akan bisa. Kita mau puasa, ya berarti ada ilmu puasa namanya. Kita mau zakat, ada ilmu zakat. Begitupun hal-hal yang dilarang. Ada yang dilarang, umpama adalah meninggalkan riba, ya harus belajar apa itu riba artinya. Umpama yang dilarang adalah ya, kita menjauhi maksiat-maksiat, harus tahu apa yang model-model maksiat, macam-macamnya. Nah, ini rute pertama bagi orang yang ingin sampai pada Allah adalah mempelajari syariat. Maka apabila ada orang ingin sampai pada Allah tapi tidak mau menempuh syariat, ketahuilah orang itu adalah orang yang berdusta. Saya sih udah gak perlu sholat katanya. Mengapa? Dan betapa di gua 40 hari. Jadi ketika dia keluar gua dapat suara, kamu udah gak perlu sholat. Dibilang itu teman-temannya. Nah, ada cukup eling aja, itu eling kan eling. Ya, jadi menurut itu sholat eling, asal udah ingat Allah sholat kata dia. Ya, itu bukannya orangnya. Dikat begitu. Blinger namanya. Bahkan Imam Ghazali katakan, apabila ada yang mengaku seseorang sampai kepada Allah tanpa mengerjakan syariat, perangin dia lebih utama dari kita memerangi orang Yahudi. Bayangin, kita memerangi orang Yahudi yang memerangi kita, kita memerangi orang non-muslim kafir yang memerangi kita, wajib hukumnya kita lawan. Tapi kalau ada orang yang mengaku seperti itu, udah gak perlu sholat lagi, udah terbebas daripada taklif, pembebanan hukum. Itu hukum memerangi dia lebih utama, karena bakal menyesatkan orang. Ya, saya ini ilmunya udah tinggi, jadi kalau nyentuh perempuan kagak haram, dia itu mah modus aja dia. Ya gitu, nggak ada tuh. Syariat itu setinggi kewalian dari orang, mungkin syariat itu digugurkan tuh. Umpama ada orang derajat walinya mentok, nggak ada lagi wali selain dia, masih dihukum sholat. Dia ada Syekh Abdul Qadir Jilani, kurang wali apa ya? Gelarnya apa? Sultanul Aulia, rajanya wali, ada yang di atasnya raja. Jadi wali ini rajanya dia. Semua wali-wali di bawah kekuasaannya. Syekh Abdul Qadir Jilani tergibir tengah malam mendengar hatif. Hatif itu suara tak berubah. Orang sudah sampai martabat kewalian sering mendapatkan seperti itu, udah bukan WA lagi mainannya. Dia dengar aja. Dalam hadis itu dikatakan, ya Syekh, ya Abdullah, wahai hamba Allah, al-an qad saqatat minka takalif. Pada hari ini telah gugur dari pembebanan, udah gak perlu sholat lagi. Kamu derajatnya udah di atas para wali. Naik tingkat sekali lagi nabi ya, karena nabi udah ditutup pintunya udah nggak bisa, maka paling mentok ya Sultanul Aulia itu udah nggak butuh sholat lagi sedikit. Kalau kita dengar begitu girang, alhamdulillah bisa mungkin sholat di kamar. Siapa dia jalannya enggak, diambil batu ditipu. Idhab ya la'in, idhab ya mal'un, pergilah engkau wahai yang terlambat ya, karena bagi dia setinggi apapun kesolehan seseorang, yang namanya syariat pasti ada, tetap dibebani. Itu menjadi satu pada jalan ya bagi kita ya, yang belum ada syekhnya, nggak ada itu pembebanan menjadi gugur. Maka wajib orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari syariat-syariat dengan benar. Wa tariqatun, dan yang kedua tariqat. Wahya artinya secara bahasa, wa tariqatun, dan tariqat wahya, dan arti secara
istilahnya tatabbu'u af'alin nabiyyi wal 'amal biha, mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Artinya dalam thariqat itu kita mengisi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya, tawadhu, ridha, khauf, roja, sabar, zuhud, qanaah, taslim, khusyuk, ya. Nah, hal-hal yang demikian adanya dalam ilmu tasawuf. Ya, kita belajar bagaimana cara menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang rela, yang redha atas segala macam ketentuannya. Nah, itu adanya di ilmu tasawuf. Jadi seimbang. Jangan ngaji pikir dulu, tasawufnya kagak. Jadinya ugal-ugalan. Kenapa kamu kok sholat cuma pakai kaos kutang doang, ambil celana sedengkul? Ya dijawab sama dia, sah gitu begini. Ya sah sih kalau ngomong sah. Ya, dari pusar ke dengkul asal tertutup lagi ya sah. Mencoba-coba kita begitu datang ke bos kita, pakai celana pendek sama kaos kutang. Kalau nggak disuruh pulang, besok kerja itu begini nih ya, kerja begini maksudnya. Enak ya, jika nggak enak sama bos lu kagak enak datang begitu. Sama Allah masih ada yang gitu ya, kita nemuin ada. Pakai kaos ketek belakangnya Barcelona FC. Kita tanya kenapa begitu? Ya kan sah. Ya kalau ngomongin sah. Itu lepas baju juga sah. Pakai celana aja sah. Man masih begitu. Jadi nggak cukup sah doang. Ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Ini harus imbang. Ada orang yang ngaji tasawuf, wah, boleh wirid aja. Beputus utasme. Ente tahu rukun-rukun wudhunya apa? Terus sholat tuh tadi ada Fatihah, ada surat. Hukum yang rukun mana yang sunnah mana tahu? Nah itu nggak bisa. Jadi harus imbang. Kita nggak bisa memajukan yang satu lalu memundurkan yang lain. Harus sama-sama. Orang yang kita lihat soleh, ahli tasawuf, di syariatnya juga ahli. Cuman karena yang kita lihat kesolehan aja, ya, yang kita lihat kewaliannya, mungkin kita rasa orang ngajinya tasawuf kagak. Di syariatnya udah rapi, udah kelar, ya, prosesnya udah kelar. Mengikuti Syekh Fulan, mengikuti Kiai Fulan, zikir aja. Jadi syariatnya juga tahu, karena dia mengajarkan zikir tasawuf, lalu dia tidak mengajarkan syariat, jangan berkesimpulan kalau syariat itu tidak penting. Jadi harus sama-sama dilakukan. Wa haqiqatun, dan yang ketiga hakikat, wahya samratul thariqati, adalah buah daripada thariqat itu. Kalau sudah sama-sama dilakukan syariat, thariqat, baru kita sampai pada hakikat. Ya, hakikat itu adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulianya. Qauluhu, perkataan pengarang, fasma' laha ma musila bil bina'i lil majhul. Musila itu namanya mabni majhul. Ai fasma' ma massalal qawmu bihi hadhihi salasata. Perhatikanlah apa yang telah dijelaskan al-qawmu oleh para ulama bihi dengannya itu hadhihi salasata, terhadap tiga macam hal tadi. Antara syariat, thariqat dengan hakikat, semuanya sudah diajarkan. Syariat di ilmu fikih, thariqat adanya di ilmu tasawuf, hakikat nanti adalah buah dari kita menggabungkan keduanya. Fa syari'atun kasafinatin wa thariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghalat. Fa syari'atun, maka adapun syariat, kasafinatin, bagaikan perahu, wa thariqatun, dan adapun thariqat, kal bahri, bagaikan lautnya, thumma haqiqatun durrun ghalat, adapun hakikat adalah mutiara yang mahal harganya. Nah, ini pengandaian daripada tiga macam tadi. Kita ingin mencari intan mutiara yang mahal, intan mutiara yang bagus, yang cantik. Adanya di mana? Dalam lautan. Adanya di
yang sangat dalam. Untuk sampai ke dasar laut kan kita enggak ujuk-ujuk bisa ngambil dari daratan, tangan kita panjang begitu ya, kita butuh alatnya, ya harus naik perahu karena adanya intan itu di dalam, bukan di pesisirnya. Naik perahu, nah perahu itu bagaikan syariat alat. Nah, lautan yang luas itu bagaikan thariqah. Nanti intannya hakikat, artinya intan itu ya ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala harus dilakukan dengan ya, syariat dan juga thariqahnya. Ayy syari'atu mithlus safinati, maksudnya adapun syariat seperti perahu, fi annaha sababun lil wusuli ilal maqsadi, di dalam bahwasanya syariat itu menjadi sebab sampainya kita kepada tempat tujuan, atau dibaca al-maqsid ya, sama seperti ya, al-masjid tempat sujud, al-maqsid tempat tujuan, walin najati dan sebagai penyelamat minal halaki dari kebinasaan ya, kita mau menerjang lautan luas, banyak hewan, banyak ombak ya, kita harus mempersiapkan perahunya yang kuat juga sehingga kita jauh daripada kebinasaan dan menjadi selamat. Begitupun menjadi bekal kita menuju Allah, syariatnya harus kuat sebagaimana perahunya kuat. Wa thariqatu, sementara thariqah mislul bahri seperti lautannya, alladzi fihi, yang mana di dalam laut itu ad-durru terdapat mutiara, fi annaha mahallul maksud, di dalam bahwasanya ia tempat yang dituju, tempat yang menjadi tujuannya. Maksudnya mutiara itu maksud dari dia berlayar. Wal haqiqatu, sementara hakikat mislul lu'lu'i al-azimiz zaidi fi si'ri, seperti intan al-azim yang agung, intan yang cantik, az-zaidi yang tinggi, fi si'ri di dalam harganya. Fala yujadul lu'lu'u, sehingga tidak didapati intan mutiara illa fil bahri, kecuali berada di dalam lautan. Wala yusallu ila dzalikal bahri, dan tidak mungkin dicapai lautan itu illa bisafinati, kecuali dengan perahunya. Nah, jadi kita menerjang lautan lepas butuh persiapan. Kita ingin mengambil intan yang adanya di dalam, itu harus disiapin perahunya, bukan perahu pakai kayu yang biasa. Harus disiapin yang kuat nih. Lautannya ganas, ombaknya sangat kencang, anginnya begitu juga. Nah, kita pengen menuju Allah, syariatnya juga harus kuat. Jangan bosan-bosan ngaji sholat. Biar kita sholat tiap hari, jangan bosan-bosan lagi bab sholat. Pasti ada satu hal yang baru kita ketahui saat itu. Oh, ternyata begitu ya cara niat yang benar. Oh, ternyata begitu ya cara takbir. Pasti itu. Karena ilmu sholat ilmu yang sangat panjang dan banyak. Kita kan biasa-biasa aja. Itu ilmu sholat luar biasa. Kalau dibahas satu persatu mulai dari niatnya aja bisa berlembar-lembar itu. Bagaimana cara membarengkan niat dengan takbiratul ihram? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan takbiratul ihram itu harus full diisi niat kita. Jadi nggak boleh ada space sedikit pun keluar dari niat. Susah itu kalau kita nggak bisa belajar cara membarengkan niat. Ya, namun Imam Nawawi berpendapat yang dipilih adalah boleh di bagian mana aja dari takbiratul ihram yang diisi dengan niat. Boleh pas Allahnya atau akbarnya atau di tengah-tengah itu. Khilaf. Ya, kita kan juga pernah tahu yang begitu-begitu. Niat-niat aja. Dalam niat yang mana yang fardunya? Ada yang namanya qasdu al-fi'ilnya yaitu usolli. Ada yang ta'yin az-zuhra umpama. Lalu ada yang disebut fardhon, fardunya usolli fardhu zuhri, ini yang fardunya. Selebihnya arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala ma'muman sunnah semuanya. Kan harus tahu yang begitu bagian-bagiannya. Baca Al-Fatihah, apalagi Fatihah, rukun terpenting sholat. Wajib kita memelihara
huruf per huruf Al-Fatihah. Sedikit aja salah, maka kurang hurufnya, kurang rukunya. Urusan Al-Fatihah ini panjang. Dulu saya pulang pesantren, saya kira itu baca Fatihah udah bisa ya, udah lancar, udah bagus gitu. Ternyata ketika kita memperdengarkan Fatihah kita ya, kepada seorang syekh namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti hafizahullah, orang yang masih ada di Mesir, itu Fatihah saya didandani 3 bulan buat bacanya doang, bukan membahas tafsir Fatihah ya, cara baca Fatihah yang benar 3 bulan, kayak masuk bengkel kita dioprek semuanya 3 bulan ya. Ini yang model keluaran pesantren nih. Kalau kalian pernah pesantren berapa bulan kira-kira? Ya, kalau nasi sih udah perlu diperiksa ya Fatihah, insya Allah dah. Itu bagaimana caranya? Ini rukun, Fatihah rukun 3 bulan sampai kita mendapatkan syarat Al-Fatihah, mulai dari beliau sampai malaikat Jibril. Masya Allah, syarat sampai malaikat Jibril. Ya kan Fatihah Allah yang nurunin. Ya, dari beliau, guru-gurunya sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dapat Fatihah dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijazah lebih mahal dari ijazah profesor yang ada di kampus. Kalau ijazah S1, S2, S3 cuma sampai rektornya doang. Ya pendek bener. Kita ke rektor, ya rektor ketemu sama kita. Tapi kalau ijazah Quran, ijazah keilmuan begini, itu tinggi. Kita mau ngaji ilmu, kita Fatihahin dulu. Saya belum dengar orang kampus ngajiin Fatihah buat rektornya, sih belum pernah dengar. Bukan membeda-bedakan, berkahnya beda ya, mereka ya, dengan keilmuan yang sangat luas dan sangat bermanfaat, nah, itu memberikan kita juga ilmu yang bermanfaat ya. Kampus juga bermanfaat bagi orang-orang yang menelitinya. Artinya banyak benar hal yang belum kita ketahui dalam urusan syariat, maka jangan bosan-bosan ngaji bab wudu, ngaji bab taharah, ngaji bab ya istinja. Cebok satu-satunya agama yang ngajarin cebok paling detail itu Islam ya. Pernah tahu cebok itu disunahkan ganjil? Pernah kita cebok ngitungin? Bener di kitab tuh ganjil, bukan harus dianjurkan ganjil. Cuman siapa yang mau ngitungin giliran di cebok kan sebersihnya kita. Tapi di kitab tuh kalau belum ganjil tetap dianjurkan tambahin. Bahwa kita cebok 12 kali dah, tetap ambil satu biar 13. Nah, itu kan kita baru tahu namanya begitu. Kita ngaji bab cebok repot. Ambil urusan cebok detail benar. Nah, artinya ilmu syariat sangat dalam. Ilmu syariat sangat luas. Kalau kita membedahnya setiap hari pasti ada satu faedah yang kita dapatkan. Wa innama kana al-mubtada'u huna nakiratun, dan sesungguhnya lafaz mubtada di sini dipakai dengan nakirah. Fasyari'atun kasafinatin, itu syariatun jadi mubtada. Di sini mubtadanya nakirah, padahal yang namanya mubtada harus ma'rifah. Kenapa itu? Li'annahu yaqsidu biha tafsila wa taqayyuma, karena sesungguhnya ia menginginkan untuk memperinci dan menetapkan. Kaqauli syairi, sebagaimana perkataan penyair, min bahril mutaqaribi, yang disusun dari bahar mutaqarib. Fa'abbaltu zahfan ala rubbataini, fa thawbun labistu wa thawbun ajurru. Fa'abbaltu zahfan, aku menghadap raja dalam keadaan merangkak, ala rubbataini, di atas kedua lututku. Fa thawbun labistu, sehingga satu pakaian aku pakai, wa thawbun ajurru, dan pakaian lain aku juntaikan ya, aku lepaskan. Nah, ini syahid atau yang mendukung kalau mubtada itu boleh nakirah. Thawbun labistu, thawbun ajurru, itu jadi nakirah, maka di atas juga memakai nakirah fasyari'atun. Fasyari'atun akhdhu bidinil khaliqin.